Sekitar 2018 kalau tidak salah. Tahun 2017. Jadi kalau konsep Karnus saya kenalnya setelah ada kuliah. Kalau untuk mengenal konsep Karnus sih sekitar setahun yang lalu ya mungkin. Ya waktu ketika pandemi lagi rame-ramenya itu. Pertama saya mengetahui konsep Karnus ini yaitu pada seminar di Maspian Square, Surabaya. Sejak 2 tahun yang lalu insya Allah, di tahun 2019. Sejak 2018 insya Allah. Saya mengenal konsep Karnus sejak ibu saya didiagnosa GERD, yaitu sekitar September tahun 2019. Banyak info-info yang menakutkan tentang pandemi ini, terus cari-cari info tentang kesehatan. Terus tahu-tahu oh ada di Facebook kalau nggak salah waktu itu ada konsep Karnus, ya dicoba-coba iseng-iseng aja lihat, oh ya oke. Saya tahu konsep Karnus itu dari Bunda Sofi, ya selaku atasan saya di sekolahan. Waktu itu juga dikenalin juga gimana Karnus itu seperti apa. Pada di sekolah itu juga didatengin juga nih, ada dari tim Karnus juga datang ke sekolah jelasin ke guru-guru yang lainnya, ke wali murid yang lainnya juga. Itu kenalnya dari mama saya sendiri. Jadi mama saya pernah ikut kuliahnya Pak Iwan gitu, terus habis itu dikenalkan di seluruh keluarganya. Sepengetahuan saya dari pengalaman yang saya alami bahwa konsep Karnus itu adalah cara atau metode untuk memperbaiki organ tubuh kita yang mengalami kerusakan sehingga dia akan kembali berfungsi seperti normal sedia kala. Konsep yang simple, makan nggak ada pantangan, terus juga konsep Karnus juga, oh ya ini loh hidup sehat itu kayak gini, gampang ternyata, bukan yang kayak putih nggak boleh, nasi ini nggak boleh. Kalau di konsep Karnus itu semuanya boleh asal sesuai dengan porsinya dan pas sama porsi tubuh itu tadi, biar nggak terlalu berlebihan. Menurut saya mengenai konsep Karnus ini konsep yang sangat luar biasa berbeda dengan konsep yang lainnya, yang mana di konsep Karnus ini kita dijelaskan, difahamkan mengenai fungsi lambung, kendala lambung, dan kita bisa memperbaiki lambung, asam lambung yang ada di lambung kita ini dengan tanpa harus menetralkan asam lambung itu. Sehingga nutrisi apapun yang kita makan mampu menjadi nutrisi yang disalurkan kepada seluruh tubuh kita ini. Seperti itu. Konsep Karnus sendiri menurut saya itu cara dasar mengembalikan algoritma tubuh kita yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Konsep Karnus itu menurut saya adalah sesuatu yang baru ya, yang baru daripada yang selama ini saya tahu tentang kesehatan. Salah satunya bahwa selama ini saya tahunya asam lambung itu musuh gitulah istilahnya. Asam lambung itu bikin sakit orang, istilahnya itu harus dibasmi. Nah, padahal kalau melihat dari dari konsep Karnus itu asam lambung itu memang fitrah, memang sudah ada di dalam tubuh kita tuh ada asam lambungnya memang dan tidak perlu dihilangkan gitu ya. Itu yang saya tahu, oh ternyata bukan musuh kita asam lambung itu gitu. Artinya di sini bukan pendapat, karena saya sendiri sudah konsumsi itu ketika saya sakit kena stroke itu. Nah, disitulah tampak ada hasil yang sangat signifikan. Konsep Karnus menurut saya adalah konsep pengembalian fungsi tubuh sesuai dengan kodratnya sehingga tidak menyalahi algoritma yang disematkan Allah pada tubuh kita. Jadi konsep Karnus itu sepemahaman saya ya, itu jelasinnya itu komplit gitu. Mulai bagaimana makanannya manusia itu diubah jadi makanan sel. Nah, cuman saya nggak hafal ininya, perubahannya kayak gimana, pokoknya intinya kayak gitulah. Jadi nanti semuanya itu nanti dilakukan di sistem pencernaan, mulai lambung, usus, dan melibatkan enzim-enzim itu. Nah, yang paling penting terutama adalah lambungnya, terutama asam lambung ya. Jadi konsep Karnus itu kayak memelihara lambungnya. Jadi kalau lambungnya sehat, insya Allah nanti yang lainnya ikut sehat. Gitu. Konsep Karnus menurut saya suatu konsep yang sangat berani, dalam tanda kutip bisa dibilang nakal. Bagus. Konsep Karnus ini merupakan konsep yang selama ini yang saya tahu untuk pengobatan untuk penyakit degeneratif. Konsep yang beda sih dari lainnya. Saya rasa luar biasa ya.
karena melawan mainstream. Bisa kita bayangkan pendapat di kalangan medis dan umum itu kalau seperti penyakit degeneratif, diabetes dan lainnya itu tidak bisa disembuhkan. Sementara di konsep Karnus penyakit tersebut sangat mungkin untuk disembuhkan. Kalau kita sakit gitu, kenapa kok sakitnya itu dijelaskan detail sampai ke tingkat selnya, sehingga kita sebagai penderita gitu nggak khawatir, ya kayak melawan musuh gitu kan, kita kenal musuhnya, kita tahu kelemahannya di mana, sehingga ketika kita melakukan treatment itu kita yakin itu berhasil karena kita sudah tahu konsepnya. Sedangkan kalau kita nggak ngerti gitu kan, bingung, asal minum obat aja, semua obat diminum, semua saran dilakukan, itu kan malah bingung gitu. New mind dalam dunia kesehatan. Ya, kalau dampaknya memang sangat besar, artinya tidak hanya sekedar untuk membersihkan lambung, tapi juga nambah stamina, kekuatan. Alhamdulillah kesehatan itu terjaga, terpelihara. Ya, kita kan semakin kesini, semakin tua, semakin kesini kan semakin belajar apa sih yang paling aman buat tubuh kita. Jadi kalau kita tahu bahwa obat-obat itu kan bahan kimianya banyak dan nggak semuanya bisa kita serap. Nah itu dengan adanya konsep Karnus yang lebih ke arahnya lebih ke alami dan mengembalikan kembali ke fitrahnya manusia lagi, itu pendapat saya ini konsep harus semakin banyak disebarluaskan supaya banyak masyarakat yang lebih ngerti lagi. Oh ternyata ada pemikiran baru yang seperti yang mungkin masih belum banyak orang yang tahu. Kita harus sebarluaskan lagi supaya mereka tahu bahwa oh tubuh kita ini sudah bagus. Allah ciptakan tubuh kita ini udah bagus banget, sudah sebaik-baik penciptaan, insya Allah begitu ya. Kalau di agama Islam itu seperti itu. Jadi Allah menciptakan kita sudah sebaik-baik penciptaan. Jadi kita tinggal jaga, kita tinggal memaintain supaya kita hidupnya lebih sehat gitulah kira-kira. Selama ini penyakit degeneratif istilahnya tidak ada obatnya. Namun dengan adanya konsep Karnus ini, saya yakin bahwa orang yang mengidap penyakit ini bisa mempunyai semangat optimisme lagi untuk sembuh. Jadi konsep Karnus ini memang saya akui sangat luar biasa. Menurut saya mengenai konsep Karnus ini konsep yang sangat luar biasa. Karena yang lainnya itu kan dari penjelasan sekolah dulu ya, kalau memang sakit ini ya harus datang ke dokter, ya pakai obatnya ya banyak gitu loh Mbak. Tapi di konsep Karnus ya tetap minum obat, tapi tetap diselingi konsep Karnus dengan tidak ada pantangan makan itu tadi. Jadinya nutrisi di tubuh terpenuhi, tidak ada yang berkurang juga. Karena ini adalah konsep di mana bisa menciptakan komponen secara detail zat-zat yang diperlukan oleh tubuh sehingga tubuh itu bisa meregenerasi selnya atau bisa tumbuh kembali sel-sel baru sehingga fungsinya bisa bekerja seperti semula. Manfaat secara pribadi saya adalah saya menjadi lebih tenang, artinya secara psikologis ini tidak banyak menimbulkan stresor, yaitu ada di sekitar kita ada yang sakit. Dengan adanya konsep Karnus ini, keluhan ibu saya berkurang, kemudian alergi pada anak saya juga sudah berkurang sehingga bisa makan makanan tanpa ada batasan. Kemudian dengan diri saya sendiri memudahkan saya untuk beraktivitas secara optimal karena dengan kegiatan yang sangat padat, saya menerapkan ini bisa menjaga stamina dan tidak ada keluhan. Alhamdulillah tidak ada keluhan selama beraktivitas. Kalau di aku sendiri ya itu lebih sehat aja di badan. Terus juga kalau biasanya kena hawa dingin dikit itu langsung bersin-bersin, tapi ini bersin cuman nggak yang terus-terusan. Untuk konsep Karnus itu tetap diterapkan dalam hidup, dalam keseharian. Jadinya biasanya yang bersin itu sampai seminggu, ini 3 hari sudah selesai. Terus yang dilep biasanya seharian penuh, ini jadi kayak setengah hari kayak gitu. Terus juga sempat ada benjolan di tangan, itu alhamdulillah kempes, sekarang sudah nggak ada benjolannya. Yang saya dapat dari konsep Karnus ini sendiri, tubuh saya ini lebih seger aja gitu Mbak. Jadi nggak terlalu gampang capek-capek, walaupun kegiatan saya dari pagi sampai malam itu full.
besok paginya ada kegiatan lagi, itu nggak terasa capek. Konsep Karnos itu untuk studi kasusnya ya saya sendiri. Awal-awal saya itu mengidap keluhan lambung yaitu MAH. Hampir setiap bulan saya mengalami keluhan tersebut. Namun dengan saya menerapkan konsep Karnos ini, alhamdulillah sampai sekarang lambung saya sehat seperti itu. Dan juga studi kasus yang lainnya saya itu merekomendasikan untuk customer saya sendiri, yaitu pada waktu itu dia itu mengidap penyakit diabetes. Setelah saya rekomendasikan dengan konsep Karnos ini kurang lebih 3-4 bulan, alhamdulillah tubuhnya itu sekarang semakin sehat dan semakin gemuk. Jadi seperti itu. Lebih mengenal tahu konsep Karnos ini, jadi lebih hati-hati gitu ya. Jadi kalau makan jangan sampai berlebihan. Jadi semuanya harus yang tengah-tengah. Katanya segala urusan itu yang baik yang pertengahan gitu ya. Supaya misalkan kalau makan itu pagi jangan terlalu yang berat-berat dulu mungkin. Jadi tapi tetap harus sarapan. Jadi dari konsep Karnos ini saya tahu, oh iya ya harus makan dulu ya, harus makan kalau pagi itu supaya lambung kita ada yang diproses gitu ya. Itu harus tahu itu. Terus kemudian makannya juga tidak boleh berlebihan. Jadi yang standar saja. Sangat banyak Mbak, salah satunya kita jadi semakin tahu bagaimana cara memperlakukan tubuh kita untuk mendapatkan kesehatan ataupun untuk mendapatkan kesembuhan yang paripurna. Ya itu tadi karena kita paham ya bahwa sakit itu di mana asalnya, bagaimana terjadinya penyakit gitu, sehingga ketika kita merasa tubuh ini nggak enak atau apa itu nggak gampang panik gitu, karena kita sudah tahu ilmunya, sehingga kita tinggal ini penanganannya seperti ini gitu. Ya contohnya kayak kemarin COVID itu juga dijelaskan seperti apa terjadinya COVID-nya itu, bagaimana infeksi virus. Nah itu karena akhirnya ketika saya kena itu ya nggak terlalu panik itu, nggak langsung buru-buru ke dokter gitu. Ya, harapannya sih banyak yang kenal ya dengan konsep Karnos ini. Ya kalau banyak orang menerapkan konsep Karnos itu akhirnya mengatasi masalah penyakitnya sendiri itu kan lebih mudah, nggak gampang stres gitu kan, sehingga ya otomatis etos kerjanya juga akan meningkat. Kedepannya semakin banyak masyarakat yang mengetahui, mempelajari dan menerapkan konsep Karnos. Harapannya masyarakat kita semakin sehat dan negara kita juga semakin sehat dan berjaya gitu. Ya, jadi harapan kita dari adanya ini memang perlu supaya bisa bermasyarakat lebih luas dan otomatis termasuk diantaranya bisa memberikan kesehatan bagi orang penderita sakit. Harapan saya itu konsep Karnos banyak dikenal lagi oleh masyarakat. Jadi dengan semakin dikenal konsep Karnos ini, maka akan semakin menambahkan percaya diri masyarakat, terutama untuk yang mengidap penyakit degeneratif ini. Jadi istilahnya kalau dulu penyakit degeneratif ini nggak ada obatnya, namun dengan adanya konsep Karnos ini kita bisa membantu bahwa masyarakat yang mengidap penyakit tersebut bisa mempunyai semangat lagi untuk sembuh. Jadi seperti itu. Harapannya semoga konsep Karnos semakin dikenal sama masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat itu tahu kayak, oh iya berarti kalau aku sakit ini aku nggak perlu takut buat makan ini dan itu, karena tetap harus sesuai sama porsinya masing-masing, karena sesuatu yang berlebihan kan memang tidak boleh. Jadi tidak ada pantangan tapi tetap sesuai dengan porsi-porsinya, sehingga masyarakat kayak nggak perlu ketakutan lagi untuk konsumsi hal-hal yang kesukaannya gitu loh, kayak misal gulai gitu. Misal kalau makan gulai banyak ntar kolesterol, tapi dengan konsep Karnos boleh makan gulai tapi tidak terlalu banyak-banyak gitu. Kalau harapan saya untuk konsep Karnos, semoga kedepannya ini bisa lebih berkembang lagi, nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya, agar kita tidak terlalu kecenderungan kepada obat-obat kimia. Harapannya supaya bisa diketahui lebih banyak, sehingga semua orang bisa merasakan manfaat dan kenikmatan sehat yang perlu kita jaga. Jadi sebelum kita sakit, kita jaga dulu sebagai upaya preventifnya. Apapun yang kita lakukan biar bisa optimal. Insya Allah lebih bagus untuk bangsa ini juga, karena kalau rakyatnya banyak yang sakit ya
susah juga jadi maju bangsanya. Konsep Karnus harus mendunia. Itu aja harapan saya.